Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam Waalaikumsalam warahmatullahi warahmatullahi wabarakatuh. wabarakatuh. Gimana kabarnya hari ini? Alhamdulillah baik, Bu. Alhamdulillah baik. Maaf ya, saya ngajak kuliah kalian malam-malam. Ya karena saya berhalangan hadir tadi siang, ada kuliah double. Eh, Gimana ya? Sebelum memulai pelajaran hari ini, alangkah baiknya kita berdoa terlebih dahulu. Berdoa mulai. Amin. Selesai. Gimana ya? Kita mulai aja ya materi hari ini. Bentar, saya screen dulu. Oke. Sudah kelihatan belum? Sudah, Bu. Sudah, Bu. Oke. Jadi kita hari ini akan membahas piranti interaktif. Sebelumnya kita akan membahas tentang cara menyalakan dan mematikan komputer. Setelah kita mengetahui cara menyalakan dan mematikan komputer, kita akan membahas piranti-piranti apa saja yang ada di dalam komputer. Oke. Nah, tolong dibuka ya, kalian bisa buka Mentimeternya dulu. Nah, ini nanti code-nya bisa kalian masukin. Jadi nanti ada sebuah pertanyaan di situ dan dijawab, oke? Silakan dibuka. Nanti pas saya buka nanti ada apa namanya? Ada itu lagi kok, ada code-nya. Bentar ya. Nah, silakan isi sambil menunggu. Kalian udah makan kan hari ini? Ini kodenya ada di atas ya. Nanti silakan diisi. Apa sih piranti interaktif itu? Yang kalian tahu deh tentang piranti interaktif itu apa? Bisa pengertiannya atau bisa alat-alatnya, nanti bisa kalian jawab di situ, oke? Sambil menunggu ya. Wah, apa ini? Ada manusia dan komputer. Iya, benar juga. Jadi itu kayak sebuah menghubungkan ya. Oh, terus inputan pada komputer. Iya, benar juga. Ada lagi? Nama sekalian kita tunggu ya. Kan piranti interaktif. Ada input dan output. Ya, benar. Ada masukan dan keluaran juga. Ada apa lagi? Sudah? Atau masih ada lagi? Ditunggu sebentar lagi ya.
papan ketik, betul juga. Ada papan ketik juga, ada yang lainnya juga. Itu betul semua. Kita tunggu, barangkali masih ada satu lagi yang mau. Atau sudah semuanya ini? Tunggu aja deh. Kita lagi ya. Nah, speaker. Ya, itu termasuk output itu piranti yang output. Oke, terima kasih semuanya. Kita sekarang lanjut ke materi hari ini aja ya. Oke, terima kasih. Nah, jadi untuk materi hari ini kita akan belajar tentang pengertiannya. Apa sih itu piranti? Piranti interaktif, kemudian ada piranti inputnya, ada piranti outputnya, dan tetap yang terakhir pasti ada tugas juga sehingga biar kalian lebih paham tentang piranti interaktif. Yang pertama, kita bahas dulu apa itu piranti interaktif. Sebelum kita masuk ke piranti interaktifnya, kita harus tahu arti kata-katanya. Nah, piranti itu apa sih? Piranti itu sebuah alat yang memiliki tugas untuk meminta, memasukkan, dan menghasilkan data. Jadi kalau misalnya kita menggunakan piranti mouse, nah nanti kan pointer yang ada di layar akan bergerak sesuai yang ke arah kita inginkan. Selanjutnya, interaktif. Nah, di sini interaktif menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia memiliki 4 makna. Yang pertama, berkaitan dengan dialog antar komputer, dan yang kedua, bersifat saling melakukan aksi, yang ketiga, antar hubungan, dan yang terakhir adalah saling aktif. Terus yang terakhir, apa sih piranti interaktif itu? Nah, piranti interaktif itu merupakan input yang digunakan untuk melakukan interaksi dengan komputer atau input unit. Jadi, interaksi kita sebagai manusia sendiri dengan komputernya. Nah, di sini interaksinya ada dari satu sistem ke sistem lainnya. Misalnya, kita menggunakan komputer, terus mau ngeprint tuh. Nah, itu dari komputer ke printer. Terus kita mau nge-scan, kita kan bisa dari alat scan, nanti dimasukkan ke komputer. Seperti itu ya, jadi dari input ke output atau dari output ke input, seperti itu. Ya intinya seperti itu lah ya. Terus ada dari komputer ke yang lainnya, misalnya untuk menyalakan internet kita butuh modem. Nah, untuk menyalakan modem kita butuh listrik, seperti itu. Dan yang terakhir adalah komputer to komputer. Itu seperti kayak dari komputer yang satu ke komputer yang lainnya menggunakan kabel. Jadi kita bisa mengirim data menggunakan kabel. Selanjutnya, piranti input. Nah, piranti input itu ada apa aja sih? Yang pertama ada keyboard. Nah, kalian semua pasti tahu ya bentuk keyboard itu apa. Nah, di sini fungsinya itu untuk memasukkan huruf, angka, terus karakter-karakter dan simbol-simbol lainnya yang ada di keyboard ini sebagai media user untuk melakukan perintah lainnya yang diperlukan. Nah, bagi kalian yang masih penasaran pengen tahu seperti apa keyboard, ini saya tunjukin ya sekarang. Keyboard itu seperti ini. Kalian bisa lihat tuh atau nggak kelihatan? Ya, sepertinya kayak gini kan. Ada bagian yang untuk menulis huruf atau angka dan lain-lainnya. Nah, selanjutnya ada like pen. Di sini saya nggak punya like pen ya, jadi nggak akan tunjukin. Yaitu fungsinya hampir sama seperti mouse, tapi dimodifikasi ya untuk mendesain gambar dengan monitor. Jadi kita bisa hampir seperti ballpoint fungsinya, cuman di monitor layar seperti ini. Selanjutnya ada mouse. Nah, di sini fungsinya untuk perpindahan pointer atau kursor. Nah, bisa kalian lihat ya di sini, ini kan mouse-nya. Nah, ketika kita memindahkannya kan kita bisa memindahkan dengan cepat dan sesuai yang kita inginkan. Lalu ada joystick. Kebanyakan anak gamer di sini biasanya tahu dan
memakai joystick. Joystick itu apa sih? Itu merupakan sebuah tombol atau alat yang terbuat dari plastik dan itu biasanya berfungsi untuk mengatur gerak suatu objek yang ada di dalam komputer. Dan yang terakhir ada mikrofon. Nah, di sini bisa berfungsi untuk merekam atau memasukkan suara yang akan disimpan dalam memori komputer atau untuk mendengarkan suara. Nah, contohnya ini ya. Ini tuh mikrofon. Jadi ketika saya bicara, kalian kan bisa mendengarkan. Nah, di situ contohnya. Dan selanjutnya adalah piranti output. Nah, di sini piranti output itu akan saya tunjukkan beberapa. Yang pertama, ada printer. Kalian semua pasti juga udah pernah lihat printer. Saya bisa nunjukin cuman agak susah nanti ngangkatnya malah rusak ntar. Nah, di sini tuh merupakan sebuah output ya atau alat cetak. Nah, di sini nanti menampilkan datanya dalam bentuk cetakan baik berupa teks atau gambar. Itu nanti cetakannya ada di atas kertas. Jadi nanti seperti ini. Ini kan bukan dari printer juga sih ya. Bukan dari printer, cuman kan hampir seperti ini. Jadi kan di atas kertas, dan nanti ini ada cetakannya. Seperti itu. Dan yang kedua, ada monitor. Nah, monitor ini seperti yang kalian lihat di depan kalian, itu merupakan alat perangkat keras komputer yang memiliki fungsi untuk menghasilkan atau menampilkan proses dari komputer tersebut. Itu bisa berupa teks, gambar, ataupun video. Nah, bisa kalian lihat, itu kan kita bisa melihat video dari monitornya sendiri. Selanjutnya, yang terakhir ada headphone atau speaker. Nah, kalau headphone sendiri itu kan kita mengeluarkan suara, namun hanya didengarkan oleh kita sendiri. Nah, kalau di speaker itu fungsinya agar semua orang atau orang-orang yang di sekitar speaker itu bisa mendengarkan suara yang dihasilkan. Seperti itu. Sampai sini ada yang belum paham? Atau ada yang mau ditanyakan? Belum, Bu. Oke. Belum ada, Bu. Oke, terima kasih. Mungkin materinya kecepatan ya, karena memang materinya cuma segitu, jadi kita hari ini cuma belajar tentang piranti-piranti yang ada di komputer. Nah, karena materinya sudah selesai, sekarang saya akan berikan kalian tugas biar lebih paham ya. Nah, tugasnya itu kalian carilah perangkat interaktif yang ada di rumah masing-masing. Terus dibedain mana yang output dan mana yang input. Kemudian tuliskan cara kerjanya. Misalnya keyboard kalian ngetik itu nanti cara kerjanya masuk ke komputernya itu seperti apa. Seperti itu. Begitu ya. Saya matikan. Nah, jadi terima kasih semuanya yang sudah hadir. Apabila saya ada salah kata, wabillahi taufik wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi warahmatullahi wabarakatuh. wabarakatuh. Si Bu. Sama-sama.